Pengakuan orang kepercayaan Megawati soal dilema federasi yang dipilih Megawati musim kedua ini. Direktur Kovo pun turun tangan. Di mana ada Megawati Hangestri, di situ ada Lee Sojong. Penerjemah dari Red Sparks, Lee Sojong berbicara soal nasib Megatron di musim depan yang tinggal menghitung hari. Siapa yang tak kenal Lee Sojong mengisi posisi penerjemah Red Sparks yang ditinggalkan oleh Kim Yoon Seol alias Sol Mangat. Berbeda dari Sol Mangat yang memiliki usia lebih muda daripada Megawati Hangestri, Lee Sojong ternyata lebih tua dari Mega, yang mana lahir di tahun 1992. Sebagai tangan kanan Megawati Hangestri di Red Sparks, tak ada kesulitan berarti yang dialami oleh Lee Sojong. Lee Sojong telah dianggap kakak sendiri. Begitu juga dengan Lee Sojong menganggap Mega sebagai adik bahkan anak sendiri. Sehingga kedekatan mereka berdua membuat Mega keceplosan tentang dirinya di musim ini yang akan segera berakhir. Lee Sojong juga mengakui dirinya dan Mega memiliki ikatan yang bagus seperti teman, bersahabat dan kadang saling usil. Dari chemistry yang dibangun oleh Megawati Hangestri dan Lee Sojong, akhirnya Megawati sempat membicarakan soal pilihannya akan pindah klub atau bahkan pindah liga ke negara lain kepada Lee Sojong. Jelang akhir musim 2024 sampai 2025, Lee Sojong tak mengungkapkan rencana ke depannya. Saat ini Lee Sojong bingung akan tetap jadi penerjemah klub Red Spark atau mengikuti jejak Megawati yang sepertinya akan pindah klub atau bahkan bisa jadi pindah liga di negara lain. Saat ini Red Sparks pecah fokus tidak lagi mementingkan siapa pengganti Vanja Bukilic yang cedera. Red Spark lebih mengkhawatirkan posisi Megawati yang masih pasif soal perpanjang kontraknya, kata Lee. Dari bocoran pernyataan itu, Direktur Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Cho Yong-chan bergerak cepat mengatakan akan membahas soal masa depan Megawati Hangestri Pertiwi yang dilematis. Pemain timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tengah menghadapi dilema besar menjelang berakhirnya musim Liga Voli Korea. Sang bintang Red Sparks ini diberi 3 opsi yang bisa menentukan arah karirnya ke depan. Opsi pertama, Megawati tetap bertahan di Red Sparks sebagai pemain asing Asia, yang memberinya prioritas perpanjangan kontrak dengan gaji standar untuk pemain asing Asia. Opsi kedua, ia bisa mengubah statusnya menjadi pemain asing umum yang berpotensi meningkatkan pendapatannya secara signifikan sesuai dengan standar gaji pemain asing umum. Namun, jika memilih opsi ini, ia harus mengikuti sistem pengundian oleh 7 tim peserta Liga Voli Korea berdasarkan probabilitas peringkat terbalik. Opsi ketiga, Megawati bisa memilih untuk mencari pengalaman baru di liga luar negeri lainnya. Tulis komentar kalian opsi nomor berapa yang lebih baik untuk dipilih Megawati, agar Sri Kandi Indonesia ini yang selalu berjuang mengharumkan nama negara kita Indonesia di Asia terbantu dengan pilihan mana yang tepat. Akhirnya dilema Megawati ini pun menjadi perhatian Federasi Bola Voli Korea, KOVO. Direktur KOVO Cho Yong-chan menyatakan bahwa pihaknya akan membahas masa depan sang pemain setelah musim ini berakhir. Sebab, Megawati dianggap sebagai salah satu aset berharga yang dapat meningkatkan popularitas Liga Voli Korea. Saat ini Megawati sedang fokus pada persiapan pasca musim reguler Playoff Championship, dan kami akan membahas rencana untuk musim depan setelah musim ini berakhir, ujar Cho Yong-chan dikutip dari Yonhap melalui Naver. Direktur Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Cho Yong-chan mengatakan akan membahas soal masa depan Megawati Hangestri Pertiwi yang dilematis. Pemain timnas voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, tengah menghadapi dilema besar menjelang berakhirnya musim Liga Voli Korea. Sang bintang Red Sparks ini memiliki 3 opsi yang bisa menentukan arah karirnya ke depan. Sementara itu, CEO Vision International, Kim Seong-hoon, yang merupakan agen domestik Megawati, mengatakan bahwa pihaknya masih membuka berbagai kemungkinan terkait masa depan sang pemain. Kami tetap membuka kemungkinan untuk Megawati mendaftar sebagai pemain asing umum, tetap sebagai pemain asing Asia,
memperbaharui kontraknya melalui manajernya, atau bahkan mencoba peruntungan di liga luar negeri lainnya, ujar Kim Seong-hun. Dengan performa cemerlangnya sepanjang musim ini, keputusan Megawati tentu akan menjadi sorotan pecinta voli, baik di Korea Selatan maupun Indonesia. Kini, semuanya bergantung pada pilihan Megawati. Bertahan di Red Sparks, meningkatkan statusnya di Liga Voli Korea, atau mencari tantangan baru di luar negeri. Dalam pengumuman tersebut, ada sebanyak 100 pemain dari 19 negara yang mendaftar untuk 7 kuota pada divisi putra. Sedangkan pada sektor putri ada 43 pemain dari 10 negara yang mendaftar. Pendaftaran sendiri dilakukan sejak 15 Januari sampai 13 Februari 2025 lalu, sehingga kini sudah mulai diumumkan oleh KOVO. Sebanyak 100 pemain dari 19 negara di divisi putra dan 43 pemain dari 10 negara di divisi putri telah mengajukan pendaftaran mereka ke V-League, tulis KOVO. Tercatat ada 9 pevoli putra Indonesia yang mengikuti seleksi yang akan dilakukan secara virtual pada 11 April 2025 nanti. Kesembilan pemain tersebut ialah Doni Haryono, Fahri Septian, Luvi Febrian, Dauda Alahimassalam, Amin Kurnia Sandi Akbar, Nizar Zulfikar, Rifan Nurmulki, Agil Anggara, hingga Dio Zulfikri. Sementara dari sektor putri hanya ada Yola Yuliana yang menjadi satu-satunya pevoli Indonesia yang mendaftar. Sebanyak 10 pevoli Indonesia termasuk Yola Yuliana hingga jebolan Proliga berbondong-bondong mendaftar tryout Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Sebagaimana diketahui, Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVE memberikan pengumuman soal pendaftaran draft kuota Asia untuk tryout Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Dalam pengumuman tersebut, ada sebanyak 100 pemain dari 19 negara yang mendaftar untuk 7 kuota pada divisi putra. Sedangkan pada sektor putri ada 43 pemain dari 10 negara yang mendaftar. Pendaftaran sendiri dilakukan sejak 15 Januari sampai 13 Februari 2025 lalu, sehingga kini sudah mulai diumumkan oleh KOVO. Pemain dari 19 negara di divisi putra dan 43 pemain dari 43 negara di divisi putri. 10 negara di divisi putri telah mengajukan pendaftaran mereka ke V-League, tulis KOVO. Baca juga top skor Liga Voli Korea Jumat 7 Maret, sukses menyentuh 900 poin. Giselle Silva jauh tinggalkan para pesaingnya. Tercatat ada 9 pevoli putra Indonesia yang mengikuti seleksi yang akan dilakukan secara virtual pada 11 April 2025 nanti. Kesembilan pemain tersebut ialah Doni Haryono, Fahri Septian, Luvi Febrian, Dauda Alahimassalam, Amin Kurnia Sandi Akbar, Nizar Zulfikar, Rifan Nurmulki, Agil Anggara, hingga Dio Zulfikri. Sebelumnya, Yola bersama Aulia Suci Nurfadila juga mendaftar pada musim lalu, namun keduanya belum berhasil lolos. Selain itu, ada juga pemain Asia jebolan Proliga yang mendaftar, yakni Muhammad Reza Beik asal Iran, yang pernah membela Jakarta Love Ani. Kemudian ada juga Hamish Hazelden dari Australia, yang sempat membela Kudus Sukun Badak yang juga mendaftar. Sedangkan pevoli Indonesia lainnya, yakni Megawati Hangestri, dikabarkan mendapatkan kesempatan untuk kembali mendaftar pasca V-League berakhir, alias pada 10 April mendatang. Mega berkesempatan mendaftar sehari sebelum acara virtual draft kuota Asia dimulai pada 11 April 2025 di Seoul, Korea Selatan.